Hai guys, welcome back to Berseman, masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah topik yang sedang marak belakangan ini, yaitu adalah terkait dengan vaksin COVID-19 ataupun juga vaksin corona. Di mana, beberapa orang Kristen menganggap bahwa ini bisa menjadi simbol daripada Mark of the Beast. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Mark of the Beast, kebetulan saya pernah membuat videonya dan bisa klik link di atas ya. Isu mengenai hal ini semakin besar seiring dengan berita bahwa semua orang wajib divaksinasi. Bahkan ada beberapa perda yang akan memberikan denda kepada orang-orang yang menolak untuk divaksinasi. Dan juga berita berikutnya yang mengatakan bahwa vaksinasi itu harus dilakukan pada tangan bagian kanan, di mana ini seakan-akan menggenapi apa yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Hari ini, saya akan membahas dari dua buah aspek, di mana aspek yang pertama, saya akan membahas dari sisi alkitabiahnya terlebih dahulu, mengenai sebenarnya siapa sih The Beast ini. Dan yang kedua, saya akan membahas dari sisi sosial. So, let's go! Pertama, kita perlu tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab nubuatan yang banyak sekali menggunakan kata-kata yang bersifat simbolisme, sehingga ini tentu tidak mudah untuk dimengerti. Ada monster dengan rupa yang aneh, ada roh jahat, ada pertempuran pada akhir zaman, yang tentunya tidak bisa kita baca semuanya secara literal. Kitab Wahyu sering disebut juga sebagai kitab apokaliptik, di mana apokaliptik itu sendiri berasal daripada bahasa Yunani yang artinya adalah revealing ataupun juga penyingkapan. Jadi, kitab Wahyu mencoba untuk memberikan kepada kita gambaran mengenai perspektif surgawi terhadap realita yang akan terjadi di bumi di masa yang akan datang. Hal ini disingkapkan kepada kita bukan supaya kita bisa mengetahui secara detail apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kalau itu maunya Tuhan, tentunya dia tidak akan menggunakan kata-kata yang bersifat simbolisme. Tetapi, hal ini disingkapkan supaya kita bisa hidup penuh dengan iman di masa yang sekarang dengan mengetahui secara gambaran besar apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berikutnya, kita perlu tahu bahwa di Wahyu 13 ada dua beast yang diceritakan di sini. Di mana beast yang pertama adalah berupa kingdom ataupun juga kerajaan, ataupun juga mungkin bisa bangsa ataupun negara yang didukung oleh kekuatan setan dan mempersekusi orang-orang percaya. Ini kita bisa baca di Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 8. Sedangkan beast yang kedua akan berperan sebagai nabi palsu yang akan menipu dunia ini untuk menyembah beast yang pertama dengan mujizat-mujizat yang akan ia lakukan. Ini teman-teman bisa baca di Wahyu 13 ayat 11 sampai dengan 18. Sekarang mari kita bahas dari aspek sosialnya. COVID-19 yang telah melanda dunia ini dan telah mengakibatkan jutaan orang meninggal sering sekali dikaitkan dengan akhir zaman. Dan salah satu dampak daripada COVID-19 adalah bahwa kita harus saling menjaga jarak. Dan ini akhirnya membuat ibadah di dalam gereja pun harus dilarang. Dan ini sempat membuat banyak orang Kristen menjadi resah. Bahkan banyak gereja di Amerika yang tetap bersikeras melakukan ibadah onsite karena mereka melihat bahwa upaya melarang untuk jemaat berkumpul ini adalah sebagai salah satu usaha daripada antikristus. Dalam beberapa dekade belakangan ini, pembahasan mengenai Mark of the Beast ini menjadi semakin populer, dimulai ataupun juga diawali dengan buku daripada Mary Stewart yang berjudul When Your Money Fails, the 666 System is Here, dan The New Money System 666. Di mana, melalui kedua buku ini muncul sebuah ide yang populer di kalangan masyarakat bahwa Mark of the Beast ini nantinya akan berupa UPC, ataupun Uniform Product Codes, atau yang pada zaman itu berupa barcodes. Muncul juga ide bahwa nantinya barcode tersebut akan ditatokan pada tubuh setiap manusia. Setelah itu, muncul teknologi baru yang namanya adalah microchip. Dan tidak lama, ide mengenai Mark of the Beast ini pun beralih kepada microchip. Dan walaupun sampai dengan sekarang masih banyak eksperimen untuk menaruh microchip ke dalam tubuh manusia, namun pada perkembangannya menemui banyak sekali penolakan, dan hanya sedikit yang karena alasan alkitabiah. Kebanyakan daripada penolakan tersebut disebabkan oleh karena penerobosan terhadap kebebasan individu. Karena secara tidak langsung, kehidupan individu tersebut akan selalu bisa dilacak dan diketahui. Dan di Amerika sendiri, di mana teknologi ini sudah semakin berkembang, banyak negara bagian yang sudah melarang pengimplementasian microchip ke dalam tubuh manusia. Lalu berikutnya, datanglah COVID-19. Dan sebenarnya, isu ini bermula daripada komentar Bill Gates pada tanggal 18 Maret di dalam sebuah forum Reddit, di mana dia mengomentari mengenai vaksin COVID-19.
Di situ, Bill Gates mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini kedepannya bisa berperan sebagai digital certificates ataupun juga sertifikasi digital untuk mengetahui apakah seseorang itu sudah divaksin atau belum. Dan besoknya, muncul lagi sebuah rumor yang mengatakan bahwa digital certificates ini akan dilakukan dengan cara microchipping atau yang disebut juga sebagai quantum dot tattoo. Di mana quantum dot tattoo sendiri itu artinya adalah tato tembus pandang yang akan dipasang pada setiap tubuh manusia yang hanya bisa dilihat melalui aplikasi smartphone. Setelah kita mengetahui latar belakangnya dari sisi alkitabiah dan juga sisi sosialnya, jadi apakah vaksin COVID-19 ini adalah mark of the beast? Jawabannya adalah tidak, dan berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, mark of the beast bukanlah sesuatu yang bisa kita ambil tanpa kita sadari. Mark of the beast adalah sebuah tanda kesetiaan dan juga tanda penyembahan yang dimana dibutuhkan kesadaran penuh untuk melakukannya. Jadi, dengan memakai tanda ini, kamu tahu secara pasti apa yang kamu lakukan, yaitu adalah menolak Yesus dan juga mematuhi si iblis. Jadi, mark of the beast di dalam Alkitab itu bukanlah sebuah mekanisme untuk menarik ataupun juga menipu ataupun juga memanipulasi orang untuk membawanya kepada the beast. Bukan. Tapi, mark of the beast itu adalah sebuah tanda kesetiaan kepada the beast dan juga mempersekusi orang-orang yang tidak memilikinya. Jadi, apakah vaksin COVID-19 ini memiliki karakteristik tersebut? Tentu saja tidak. Kedua, kita perlu lebih bijaksana lagi dalam mengaplikasikan ayat Alkitab. Sebagai contoh, negara kita saat ini sudah mulai mengaplikasikan yang namanya Social Security Number, di mana setiap warga negara memiliki sebuah kode unik, di mana itu mungkin bisa berupa KTP, ataupun juga paspor, ataupun juga hal sebagainya. Dan kita harus bisa membedakan mana kebijakan yang bersifat publik dan mana yang individu. Selama kebijakan tersebut tidak membutuhkan kamu untuk meninggalkan iman kamu kepada Yesus, atau bahkan memaksa kamu untuk menyembah pribadi lain selain Yesus, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan mark of the beast. Karena kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, mark of the beast ini tidak pernah lepas daripada konteks penyembahan. Ketiga, apabila mark of the beast itu datang, maka itu akan sepenuhnya incompatible ataupun juga berlawanan dengan nilai Kristus. Dan mari kita lihat, vaksin pada saat pandemi itu tidaklah berlawanan dengan Kristus, ataupun juga berhubungan dengan penyembahan terhadap nabi palsu. Keempat, tadi kita sudah membahas bahwa ada dua beast di dalam kitab Wahyu, di mana beast yang pertama akan muncul terlebih dahulu. Dan banyak sekali interpretasi mengenai sebenarnya siapa sih beast pertama ini. Tapi banyak yang mengklaim bahwa beast pertama ini adalah Roman Empire, ataupun juga Kekaisaran Romawi. Dan adakah kita melihat Kekaisaran Romawi bangkit hari-hari ini? Tidak, bukan. Lalu terkait dengan beast yang kedua, di mana ia akan menjadi nabi palsu yang akan menipu banyak orang dan membawa orang-orang untuk menyembah beast yang pertama. Bahkan, ia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan akan melakukan banyak sekali keajaiban. Sudahkah kita melihat beast kedua ini? Belum, bukan? Jadi, maka bisa dipastikan bahwa mark of the beast itu belum ada pada zaman kita sekarang. Tapi misalnya saya nih, kita lupakan semua argumen di atas dan kita anggap betul bahwa vaksin COVID-19 adalah mark of the beast. Selanjutnya apa? Kitab Wahyu sama sekali tidak mengatakan mengenai bagaimana cara untuk menghentikannya. Kita diberitahukan terlebih dahulu bukan supaya kita bisa menjadi pahlawan dan menghentikannya, tetapi supaya kita bisa setia dan taat pada saat masa itu datang dan membawa sebanyak-banyaknya orang menuju keselamatan sebelum masa itu datang. Sebagaimana hal ini kita bisa baca di Wahyu 13 ayat ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi, dengan meyakinkan seseorang untuk mengambil vaksin ataupun tidak akan menyelamatkan mereka. Hanya iman di dalam Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka. Jadi, disitulah kita sebagai orang Kristen perlu berfokus dan berusaha di dalamnya. Pertanyaan terakhir, haruskah orang Kristen mengambil vaksin? Pada akhirnya, ini semua adalah keputusan masing-masing individu. Tujuan saya hanya untuk bisa memperjelas pemikiran teman-teman terkait dengan vaksin ini. Sehingga nantinya keputusan yang teman-teman ambil itu hanya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat medis, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan juga kebijakan publik.
bukan karena ditakut-takuti oleh akhir zaman. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa juga buat komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the next episode, God bless!